Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Pak Roy Suryo, Pak Rismon, Dr. Tifa, dan TPOA masih berjuang untuk membuktikan bahwasannya ijazah Pak Jokowi palsu. Banyak pandangan yang mendukung dan juga tidak mendukung. Kalau kita tidak mendukung dari awal. Artinya pandangan mereka tuh kalau bisa gue bilang sampah ya. Kenapa sampah? Ya karena yang diteliti oleh Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa itu hanya image unggahan, bukan file aslinya, dokumen aslinya yang nyata-nyata dipegang oleh Pak Jokowi. Sekarang kalau kita mau bertanya ya, emang kalau Rismon, Tifa, dan Suryo itu bilang dokumen ijazah Pak Jokowi itu palsu, terus yang asli kayak gimana? Emang dia tahu, emang dia megang yang asli kayak gimana? Kan kagak. Kok bisa-bisanya nuduh dokumen yang dipegang Pak Jokowi itu palsu? Tanya deh ke dia, emang yang asli gimana? Pasti juga kagak tahu. Lu bisa bilang sesuatu itu palsu kalau lu tahu yang aslinya, baru lu bisa bilang itu palsu. Nah, nih kali ini gue bakal membagikan sebuah tayangan video dari Firdaus Oiwobo. Beliau adalah pengacara. Bahkan statement beliau ini sangat keras. Tangkap aja itu, Rismon, Roy, Tipa, tangkap. Serem juga. Karena udah ganggu. Bikin rusuh lah. Rusuh dalam artian tuh banyak komentar-komentar yang jadi ngaco lah ya. Nah itu harus ditangkap kata beliau tuh orang-orang itu. Ngeri juga ya. Aduh, bagaimana videonya? Mari kita simak bersama. Let's go. Ya, ijazah Jokowi yang sudah dijabarkan oleh Mabes Polri. Ya. Cara forensiknya, abang melihatnya gimana, Bang? Maksudnya lo mau ngebandingin gue percaya si Roy Suryo Panci atau apa Roy Suryo rombongan Panci atau Mabes Polri itu? Kita tengah secara media. Oh di tengah, cara media. Mabes Polri sudah forensik. Sekarang gini, yang bilang ijazah Pak Jokowi asli adalah lembaga pendidikan yang bernama Universitas Gajah Mada, ya asli, oke? Lalu pernyataan daripada rektor universitas ini tinggi banget ininya, tinggi banget jadi kena gigi gue ntar, pendekin bisa gak? Begini, jadi yang menyatakan dan mendukung pernyataan dari UGM, rektor UGM maupun dekan UGM, ya adalah Mabes Polri, lembaga resmi yang mempunyai hak prerogatif dalam menentukan kemana arah perkara tersebut. Benar gak? Ya. Itu jelas gak sih UGM sama Mabes Polri? Gue tanya sama lu. Jelas. Jelas mana sama si Rismon Sianipar sama si Roy Panci? Kan dia, Jelas mana? dia sudah menganalisa, Bang. Oh, yang benar-benar kalau asli itu hakim yang menentukan. Bukan menentukan. Kok hakim yang menentukan? Karena kan belum masuk. Ada hak polisi untuk memberhentikan satu perkara pidana. Ada di P18. Sehingga dia bisa mengeluarkan surat di P19, SP3. Gitu loh. Jadi hak polisi juga ada, nggak mesti melulu harus ke persidangan. Tuh putusan hakim salah. Belajar hukumnya di mana mereka? Gitu loh. Itu terlalu tendensius banget. Justru kita ini harus percaya dengan lembaga sebesar Polri. Mereka punya puslapor. Mereka punya analisa yuridis.
mereka juga dididik secara hukum, baik hukum normatif maupun hukum khusus, gitu loh. Jadi di sini polisi itu udah dibekali dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum. Sementara keilmuan si Rismond dengan Dr. Tifa dengan si Roy ini nggak ada seumur jagungnya. Dengan si Roy Panci apalagi yang asal-asal ngotot ini, ya. Sama gua aja Roy Panci bertiga kalau gua pur setengah dia. Kalau debat sama gua, kalau polisi kalau TV ada yang ngundang gua bilang, gua pur setengah rombongan itu gua sendiri. Lo tau gua pur setengah, gua suruh menang dulu mereka gitu, baru gua babat selesai gitu. Tapi kalau bicara keilmuan, dia kan pakar telematika dan pakar forensik juga. Udah kalau dia pakar kepake sama negara, kagak jualan bacot. Buktinya dia ngoceh-ngoceh di luar kagak ada yang gaji. Hah? Kalau dia pakar apaan? Yang namanya pakar telematika itu dipakai sama Kemenkominfo. Loh ya, itu baru benar. Nah, kuliah lo kepake. Rismond, pakar apa namanya? Forensik apa tuh? Pakar elektro apa segala. Kata dia kan gitu, doktor Jepang, atau Jepangnya Jepang mana? Jepang di dapuranya si Kimono Oyama atau siapa nggak tahu gue. Dia kuliahnya di mana kan itu. Dia ngaku Jepang, pakar forensik. Dia harusnya kepake ke Puslap For Mabes Polri minimal. Gitu loh, sebagai tenaga ahli di sana. Kenapa dia gak kepake di semua orang? Dr. Tifa. Harusnya dia kepake di rumah sakit atau di Kementerian Kesehatan. Kenapa dia pada kagak kepake? Hah? Karena mungkin cara berpikir dia yang melenceng. Lu bayangkan ya, jangankan di dunia, di alam goib aja, lulusan Universitas Alam Goib bangga loh salah satu mahasiswanya jadi presiden. Kita nggak usah berbicara di UGM deh, di Universitas Alam Goib orangnya udah pada mati semua, dengar temennya jadi presiden seneng. Nah ini baru ini UGM ini nggak seneng dengar temennya jadi presiden. Sebodoh-bodohnya ya kan, walaupun itu hasil rekayasa, sebodoh-bodohnya, jangan sok-sok suci amat lah. Apalagi di negara ini ada Undang-Undang 16 tahun 2004 tentang kekuasaan jaksa, kewenangan jaksa untuk mengenyampingkan perkara yang berkaitan dengan pejabat publik demi kepentingan umum. Itu perintahnya loh, di dalam pasal 35C. Gitu. Jadi kalau kita tetap ngotot, makanya kemarin gue sempat agak sedikit tidak berkenan kan waktu si Yakub Hasibuan, anaknya Bang Oto Hasibuan, membiarkan Pak Jokowi diperiksa kan. Gue gak terima dong presiden gue diperiksa kayak pesakitan begitu. Memperjelas perkara nggak perlu itu dulu patahkan. Lu ajukan judicial review dulu dong. Kalau gue jadi Yakub atau Bang Oto, sorry Dr. Tifa, sorry Rismond, sorry Roy Panci, lo ajukan dulu judicial review untuk mengubah pasal ini yang ada dalam Undang-Undang 16 tahun 2004. Baru gue bisa menghadirkan Pak Jokowi. Harus begitu jawaban dia. Gue kecewa sama Bang Oto gitu. Seorang profesor kok begitu gitu loh. Gue kecewa banget. Itu jadi perdebatan Bang. Itu kan dilaporan sama TPPOA itu yang digalami oleh sama Egy Sujana tahun 2024. Ya kan? Apanya? Dilaporkannya. Iya itu kan nggak bisa. Ada Undang-Undang 16 tahun 2004. Gitu loh. Harusnya diajukan judicial review dulu terhadap pasal-pasal itu. Tentang kaitannya dengan oportunitas. Baru bisa Pak Jokowi diperiksa. Jokowi nggak boleh diperiksa. Ngapain itu pejabat negara yang dilindungi hak asasinya oleh undang-undang, gitu loh. Banyak mantan presiden juga yang pernah diisukan korupsi A, B, C, D, tapi nggak ada yang diperiksa karena undang-undangnya berjalan. Nah hari ini kenapa Oto Hasibuan membiarkan Jokowi diperiksa? Gue nggak terima gitu loh. Emang analisanya seperti apa sih Oto Hasibuan? Masa seorang profesor nggak ngerti konstruksi hukum? Tapi kan melaporkan juga Bang, karena sudah rakyat biasa. Melaporkan wajib bos, ya. Melaporkan wajib, tetapi untuk mengarahkan Jokowi untuk diperiksa itu salah, kesalahan fatal. Bukankah bertahun dalam dia udah mantan dan akhirnya balik ke rakyat lagi Bang? Setiap pergantian presiden itu masih dilindungi oleh undang-undang oportunitas sampai beliau itu meninggal, wafat. Itu loh, baca itu konstruksi hukumnya. Dan dia bisa mendapatkan fasilitas negara seperti pengawalan dari Pas Pampres dan lain-lainnya. Ada loh undang-undangnya itu, gue lupa itu nomor berapa. Jadi itu berkaitan langsung dengan kehidupan sosialnya. Gak bisa Pak Jokowi, gue sedih banget ngeliat Pak Jokowi diperiksa di Mabes Polri pakai peci. Ya Allah. Dengan 22 pertanyaan. 22 pertanyaan. Dengan 1 jam itu banyak menganalisa bahwa itu
ada pejangan kok cepet banget. Enggak, kalau gue nggak permasalahan itu, pemeriksaannya bodo amat. Yang gue sesalin Profesor Otto Hasibuan kenapa disuruh diperiksa? Biar aja si Rismon sama si Roy Panci mati gitu kan, mikirin ngapain? Biar mati sendiri, nggak usah dimatiin, kan mati sendiri, gitu loh. Ngapain kita dengerin omongan dia? Omongan nggak berguna kok, bikin kacau negara, kan gitu. Tapi kalau dibiarkan bikin gaduh bang. Gaduh kan ada polisi, tinggal Pak Prabowo kontak Kapolri, tangkepin aja. Loh, lah negara hukum, justru hukumnya yang sedang gue jalanin. Ada undang-undangnya, Undang-Undang 16 tahun 2004. Itu dulu, belum undang-undang lainnya loh. Belum tentang peraturan Mahkamah Konstitusi atau keputusan Mahkamah Konstitusi, belum perma yang menyatakan bahwa itu masa kadaluarsa perkara ada. Belum masuk ke Nggak pakai tapi, hukum itu tercatat dan tertulis, nggak pakai tapi. Kalau gue pengacaranya, itu sampai muntaber tuh si Rismon, ya, si Roy Suryo, Dokter Tifa, sampai mati hidup lagi gak bakal gue suruh Pak Jokowi diperiksa. Itu ada undang-undangnya, selama undang-undangnya masih ada, jangan harap dia bisa diperiksa. Nggak boleh. Bicara diperiksa bang, tapi kan sebelum itu ada kepastian dalam tanda kutip Mabes Polri menjelaskan bahwa itu ijazahnya asli. Tapi Pak Yusuf sudah melaporkan Roy CS, itu gimana dengan? Kalau itu haknya. Itu prosesnya gimana? Haknya, mungkin pasal lain. Tetapi mungkin juga ya, gue mencoba untuk mengkaji dari sisi lain ya, kan hukum itu abstrak ya. Mungkin tindakan Bang Otto Hasibuan ini, Profesor Otto dan adik kita Yakub itu untuk mendapatkan legitimasi agar mereka bisa melaporkan balik si Roy Suryo, mungkin gitu. Setelah adanya pernyataan dari Mabes Polri bahwa itu ijazahnya asli. Sebelum ijazah itu dinyatakan asli, dia sudah melaporkan ke Polda Metro Jaya bang. Iya, kan gue belum lihat pasalnya apa laporannya. Apakah undang-undang ITE, apakah 310, 311, kan gitu, pidana umum. Lah makanya gue belum lihat kan. Pernyataannya kemarin pas. Ya, yang gue tahu tuh pasal 32 undang-undang ITE itu. Undang-undang nomor 1 tahun 2024 kalau nggak salah ya, undang-undang ITE. Ya mungkin karena dia mengedit video Pak Jokowi ya tanpa izin Pak Jokowi, sehingga Pak Jokowi namanya dicemarkan karena video diedit. Itu mungkin itu pasal 32 kalau pemahaman gue ya. Tetapi yang jelas di sini karena udah berkaitan dengan kepentingan umum dan kebijakan publik, sebenarnya udah nggak bisa lagi yang seperti ini. Pak Prabowo harus mengeluarkan instruksi kepada Mabes Polri untuk segera menangkap Rismon CS, karena ini gaduh, cuman beda judul doang. Bila perlu gue pembasmi, Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Pendidikan Indonesia siap diundang oleh Mabes Polri untuk mengkaji masalah ini. Gue ikut mendorong agar mereka ditangkap. Ya, begitulah tadi ya. Apa kata Bung Firdaus Oi Wobo, seorang pengacara ya. Ya tadi udah jelas-jelas, bahkan beliau tuh mendesak kalau bisa Pak Prabowo tuh udah bilang aja tuh suruh tangkap mereka. Bahkan beliau juga nantang tuh golongan mereka itu. Artinya Roy Suryo, Rismon, dan Tifa untuk beradu argumen lah. Bahkan dibilang sama beliau tuh dipur. Ya, tapi bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapat dari kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.